Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini masuk semua ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, salah satu mungkin berdoa. Mungkin berdoa yang keras. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok HP-mu kok piye? Kok HP-mu kok nggak ada? Man. Kita lanjutkan untuk pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu yang bagian C, penerapan kerjasama. Penerapan kerjasama dalam keberagaman sebagai wujud sikap menjaga lingkungan sekitar. Halaman 53. Nah, sebelum dibuka halaman 53, apakah kalian sudah memahami tentang sikap bersatu dan bergotong royong yang kemarin, yang kita bahas kemarin? Gimana, sudah memahami tentang sikap bergotong royong itu? Sikap bergotong royong itu bagaimana? Bagaimana sikap bergotong royong? Sikap bergotong royong kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita praktekkan bagaimana sikap bergotong royong itu. Misalkan ada sampah, kita buang tempat sampah, kita bekerja sama dengan teman-teman sekolah. Terus mengulas pelajaran pada yang pertama tentang menjaga lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Untuk menjaga lingkungan rumah, kita juga sama seperti menjaga lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada saluran air. Karena kalau kita membuang sampah di saluran air akan terjadi banjir. Nah, untuk karena itu kita juga harus menjaga lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di sungai. Membuang sampah harus pada tempatnya. Dan kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau ada tanaman itu tangannya kita memetik pohon, mematahkan pohonnya, mematahkan batangnya itu tidak boleh, karena itu bukan termasuk menjaga lingkungan. Nah, semua orang hidup dan tinggal di satu lingkungan, yaitu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Warga sekolah melakukan kegiatan di lingkungan sekolah, warga masyarakat melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat. Biasanya pada hari Minggu kerja bakti dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat tidak dapat dilakukan seorang diri,
Kenapa tidak boleh dilakukan seorang diri? Karena hidup di masyarakat sesama tetangga kita harus bergotong royong agar pekerjaan kita cepat selesai. Sama siapa? Bersama dengan teman-teman sekolah dan Bapak Ibu guru. Bekerja sama dengan beberapa orang tentunya bukan hal yang mudah. Kita harus kompak soalnya untuk bekerja sama itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan kerjasama dalam keberagaman sebagai wujud sikap menjaga lingkungan sekitar. Dan kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun lingkungan sekolah, sekitar sekolah dan lain sebagainya ya. Dan masih ingat kan pelajaran pertemuan yang sebelumnya? Kenapa kita tidak boleh membuang sampah di sungai? Membuang sampah di sungai itu termasuk mencemari air dan termasuk tidak melestarikan lingkungan. Itu termasuk merusak lingkungan ya. Nah, selain merusak air, kalau membuang sampah di sungai, merusak apa lagi? Kemarin ikan-ikan mati. Terus apa lagi? Menyebabkan banjir kalau kita membuang sampah di sungai. Nah, selain itu, selain di sungai, kita tidak boleh merusak hutan juga. Kalau di sini pohon-pohon di pinggir jalan itu tidak boleh kita rusak, karena itu menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Nah, di sini saya akan membagikan gunungan kertas. Nanti diambil satu anak mengambil dua gunung kertas ya. Iya. Dua gunung kertas. Ini nanti kita acak dulu. Satu persatu maju ke depan untuk mengambil dua gunungan kertas. Ayo, Queen, dulu. Dua. Beruntung-beruntungan. Dua. Dua. Jangan dibuka dulu ya. Coba. Ayo orangnya. Dua. Ayo, ketiga. Ya. Dua. Nah, ini yang dua ini. Dan dibuka dulu ya. Nah, sebelum kita mulai permainan, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Tadi kita tidak boleh merusak pohon. Seperti contohnya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Biasanya itu menebang pohon sembarangan dilakukan di daerah pegunungan.
Kenapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Kenapa, Bu? Bisa jawab? Menebang pohon sembarangan itu merusak lingkungan. Terus akibatnya kalau menebang pohon sembarangan, terus tidak ada pohonannya, mengakibatkan apa? Apa? Tanah longsor, bisa mengakibatkan banjir bandang. Kita harus juga melestarikan lingkungan di sekitar kita ataupun yang di lainnya. Nah, kalau kalian sudah paham, kita bisa mulai bermain. Nah, aturan permainannya, nanti kalian buka gulungan kertas yang kalian dapat. Nanti satu persatu maju ke depan, terus mencocokkan nomor yang ada di depan ini, yang sudah gambar sesuatu, yang ada gambar, ya. Kenapa? Nah, buka nomor berapa? Satu persatu dibuka dulu. Nomor berapa? Nomor 4. Cabut, diambil. Nama nomor berapa? Taruh dulu. Sama 5. Berjam. Nah, diambil bawa tempat duduk. Terus selanjutnya, ayo Rania, maju duluan. Ayo Rania. Dapat nomor berapa? Dibuka dulu. Nomor berapa? 7. Itu 7, diambil, taruh dulu. Terus dapat nomor berapa? Lagi satu nih. Nomor 1. Terus siapa? Cantika atau Kevin? Cantika duluan deh. Buka nomor berapa? 6 itu. Ini 6 ini. Gini. Ada garisnya bawah. Nomor 6. Ini. Terus satunya nomor 9. Nomor 6 dan 9. Nah, ini. Ayo, oke. Kevin masuk. Kita mau cari nomor berapa? Nomor 10. Ini. Nama nomor? 3. Loh, ini berarti tinggal nomor 2 dan 8. Lihat nomor itu nomor 2 dan 8 nomor 3. Oh, kemudian nomor 2. Terus satunya nomor Nah, setelah kalian dapat nomor-nomor itu, kalian balik dan kalian amati itu gambar apa gitu. Kalian amati dulu. Gimana? Sudah diamati gambar apa? Terus ini pohon. Terus kemudiannya gambar apa? Kerjasama ini simbolnya.
kalian akan maju lagi ke depan. Nanti itu ada gambar yang termasuk melestarikan lingkungan dan gambar yang termasuk tidak melestarikan lingkungan. Yang tidak melestarikan lingkungan, contohnya tadi sudah saya jelaskan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, itu tidak melestarikan lingkungan. Itu mencemari. Nanti kalian tempel pada kolom yang sudah saya sediakan di sini. Gambar tersebut sesuai yang ada di tulisan ini, termasuk melestarikan lingkungan atau yang tidak. Nanti kalian tempel sendiri di sini ya. Nanti kalian bisa menempelkan pada papan ini. Yang kuning biru melestarikan. Kalau yang merah biru yang tidak melestarikan atau merusak lingkungan atau merusak alam. Ayo nanti sekarang dari jajan yuk maju depan menempelkan. Termasuk yang mana itu gambarnya di ini. Tarik ini terus ditempelkan. Nah, terus yang satu ini termasuk mana? Itu buat sama pada tempatnya melestarikan atau tidak? Bergotong royong dan membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan buat Jainge. Menempelkan gambar sesuai letak ya. Ayo Santika, yang Santika dulu ya. Dengar apa Santika? Mana itu letaknya? Letaknya yang tidak melestarikan atau melestarikan. Tempel. Suka terserah gimana. Sukamu ngokok tempel di tengah dulu ya enggak apa-apa. Yang sini awali di pinggir ya enggak apa-apa. Terus satu nih dapat gambar apa? Situ. Mana? Kau taruh mana? Mau kau taruh mana? Situ. Satu. Untuk tepuk tangan buat Santika karena sudah tepat menempelkan gambarnya. Terus, ayo, Rania. Gimana? Buat gambar apa nanti? Terus yang satu ini diisikan sama tepuk tangan buat Rania. Ayo siapa? Kamu dulu. Ayo.
Mungkin ya belum. Ya. Untuk gambar yang ditempel ini sudah tepat. Tepuk tangan buat Rifa. Nah selanjutnya terakhir kamu Bin. Ini dari sisa kolom yaitu tepuk tangan buat Happy. Di sini menunjukkan bahwa melestarikan lingkungan itu bisa berbagai macam. Ada juga yang bergotong royong membersihkan di jalan, yaitu ada yang membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sungai dari sampah, terus menanam pohon di hutan yang sudah gundul, terus ada lagi yang membersihkan sampah, terus yang tidak melestarikan lingkungan yaitu menabang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan merusak tanaman. Jadi kalian di sini sampai di sini sudah paham ya bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan di sekolah ataupun lingkungan di rumah. Nanti ada soal yang sama persis terkait ini juga. Nah, sebelum soal saya bagikan, kalian sudah paham ya cara melestarikan, contoh melestarikan lingkungan dan contoh tidak melestarikan lingkungan atau merusak lingkungan. Nah, nanti gambar-gambar tadi yang sudah saya jelaskan ada di sini, di balik. Gambar-gambar yang sudah saya jelaskan ada di baliknya. Untuk namanya di belakang, yang ada di gambar tadi ada, sudah ada. Ini ada namanya ini. Apa nama kelas itu? Ini juga namanya yang mengerjakan soal-soal yang mengenai pelestarian lingkungan sekitar rumah, sekitar sekolah. Kalian pasti sudah memahami tentang cara bergotong royong, bekerja sama di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah.
Contohnya bergotong royong di lingkungan sekolah itu apa saja? Pipa, apa? Bergotong royong di lingkungan sekolah. Apa? Bergotong royong di lingkungan sekolah yang sudah pernah dilakukan apa? Membersihkan rumput, membersihkan rumput di depan sekolah. Terus apa lagi? Membersihkan sampah, membersihkan sapu dong. Terus kalau bergotong royong di lingkungan rumah, apa saja yang sudah pernah dilakukan? Sendiri atau bersama-sama? Kalau yang sendiri itu bukan gotong royong, kalau bersama-sama itu termasuk bergotong royong. Terus sudah pernah melakukan apa itu? Sama siapa? Dan lingkungan sekolah. Bekerja sama itu tidak hanya membersihkan lingkungan sekolah ataupun membersihkan di lingkungan rumah. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita itu bekerja sama untuk melawan penjajah di era penjajahan. Makanya dari itu bekerja sama itu tidak hanya membersihkan lingkungan, bekerja sama dalam melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Kita juga harus bekerja sama. Lalu kewajibannya anak sekolah apa? Nah, selanjutnya jejer. Sudah sampai mana kerjanya? Untuk kerjasama pada zaman dahulu yaitu kerjasama untuk melawan penjajah. Iya, yang pernah dijajah dulu Indonesia pernah dijajah Indonesia. Pernah. Nah, selanjutnya untuk kita mengenang para pahlawan kita yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajah. Kita menyanyikan lagu apa? Ini lagu Indonesia Raya. Sing keras ya. Nanti hitung 1, 2, 3 yang keras ya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sana aku berdiri dan memandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
melestarikan lingkungan. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Gimana caranya? Nanti Kak membersihkan lingkungan atau menjaga lingkungan. Apa saja contohnya? Terus apa saja namanya? Contohnya yaitu menjaga lingkungan, menyapu, tidak buang sembarangan. Kalau camping, apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Untuk menjaga lingkungan kita, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, yang terus apa lagi? Tidak lupa saja. Nah, dan terima kasih pada kalian semuanya. Kalian sudah hebat, sudah benar untuk cara memahami tentang apa? Melestarikan lingkungan sekitar. Kalian sudah memahami dalam bentuk yaitu membedakan mana yang melestarikan lingkungan dan tidak melestarikan lingkungan. Dengan cara apa tadi? Menempel. Salah satu contohnya menempel gambar pada papan tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan siang hari ini, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kalian karena partisipasi kalian sudah bagus dan sudah tepat dan sudah memahami juga tentang cara pelestarian lingkungan sekitar. Nah, untuk kedepannya kalian semangat belajarnya ya. Soalnya bentar lagi itu pas setelah kelas 6 ujian. Setelah kakak kelas 6 ujian itu pas berapa? Jujur berapa ini? 2, atau 3. Sebentar lagi naik kelas berapa? Kelas 3. Kalau naik. Makanya belajar yang lebih rajin lagi. Belajar itu tidak harus mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Kita membaca sampai bacaan di LKS itu berapa. Nanti kalau waktu ulangan, waktu ujian, pasti bisa mengerjakan soal-soal. Sudah pasti. Tidak harus menjawab soal-soal, ini soal-soal. Tidak harus, tapi ya dikerjakan. Maksudnya belajarnya itu tidak harus mengerjakan. Nanti kalau LKS-nya sudah dikerjakan, tidak belajar. Jangan gitu. Harus dibaca berulang kali agar materi yang ada di LKS di buku, materi yang sudah disampaikan, dijelaskan, itu bisa masuk di dalam ingatan. Jadi waktu pas itu belajar sedikit saja, cuma mengingat doang. Nanti kalau waktu ujian kita enak aja. Terus nanti naik ke kelas 3. Kalau kalian mau, pastinya mau semua dong naik kelas 3. Mau atau tidak? Mau atau tinggal di kelas 2? Mau. Jadi ya belajar lagi yang lebih rajin. Dan saya minta tepuk tangan buat kita semua. Lagi ini yuk. Nah,
sebelum kita akhiri pada pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.